Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri dari Prodi Ekonomi Syariah 3, NIM E 2019-2101. Di sini saya akan menganalisis 3 video guna memenuhi tugas UTS daripada Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, yang kedua adalah inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yang ketiga adalah uang dan fungsinya. Baik, selanjutnya saya akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan suatu negara dalam mencetak uang, dalam mengedarkan uang, mengatur jumlah uang yang beredar supaya pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik, supaya kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika uang itu berlebihan akan terjadi inflasi dan kebalikannya. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada 2. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Tujuan kebijakan moneter yaitu yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, distribusi likuiditas yang optimal, serta pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, dan penyesuaian tingkat suku bunga. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yang pertama adalah nisbatul ikhtiyati, yang kedua adalah lana al-ma'wi, yang ketiga adalah nisbatul ikrot, yang selanjutnya adalah as-suq islami, Islamic sukuk, dan adatul tasdik. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu, di mana suatu negara itu harga-harga barang yang secara umum dan secara hakikat dalam suatu negara itu naik. Semisal sembako. Misalnya bulan ini harga gula itu 13.000 dan bulan yang sekarang menjadi 14.000. Itulah contohnya. Selanjutnya macam-macam inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi yang pertama inflasi merayap, yaitu di bawah 1% sampai 10%. Yang kedua, inflasi menengah, yaitu antara 10% sampai 30%. Dan yang ketiga adalah inflasi tinggi, yaitu di atas 100%. Selanjutnya, berdasarkan penyebab, yang pertama adalah demand inflation atau inflasi permintaan, timbul karena permintaan masyarakat dan berbagai macam barang-barang terlalu banyak. Contohnya permintaan tinggi sedangkan persediaan sangat sedikit, maka harganya akan menjadi mahal. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang selanjutnya berdasarkan asal dari inflasi, yaitu pembagiannya yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Selanjutnya adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, yaitu import inflation. Sebab-sebab inflasi yang pertama yaitu inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, yang ketiga inflasi campuran. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama natural inflation atau bersifat alamiah, yang kedua human error inflation atau campur tangan dari manusia seperti korupsi, pajak berlebihan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu adalah uang dan fungsinya. Pasti sudah nggak asing kan dengan kata uang, karena dalam keseharian kita pasti menggunakan uang untuk bertukar dengan barang yang kita inginkan. Pengertian uang itu sendiri adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis uang ini beragam ya. Yang pertama menurut bahannya yaitu uang logam dan uang kertas. Terus jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal ini contohnya seperti uang logam tadi dan uang kertas.
Yang kedua adalah uang giral, contohnya itu berupa cek, berupa ATM, dan giro, dan banyak lainnya. Menurut nilainya, jenis-jenis uang yang pertama adalah uang penuh. Ini nih contohnya, maksudnya nilai penuh itu nilai dengan barangnya itu sama, yaitu misalnya emas. Yang kedua itu adalah uang tanda, itu seperti uang kertas 10.000, 20.000. Jika uang kertas tersebut itu sobek atau robek, itu tidak akan bernilai lagi uangnya. Selanjutnya adalah fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar atau medium of change. Misalnya jika saya menginginkan suatu barang, saya akan menukarkan barang tersebut dengan uang yang saya miliki. Jadi penjual itu mendapatkan uang saya dan saya mendapatkan barang yang saya inginkan. Selanjutnya yang kedua sebagai satuan hitung. Yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Yang selanjutnya fungsi turunan. Fungsi turunan uang yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua alat pembayaran hutang. Yang ketiga sebagai penimbun kekayaan. Selanjutnya pemindah kekayaan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah fungsi uang menurut ekonomi. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Yang kedua adalah sebagai alat hitung, dan yang terakhir adalah sebagai penyimpanan kekayaan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.